Selamat datang di mata kuliah pengembangan data bersama saya Latifah Alfat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai model overfitting. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami penyebab kesalahan klasifikasi, mampu membedakan underfitting dan overfitting pada model, mampu menerapkan seleksi model, dan mampu menerapkan evaluasi model. Agenda untuk pertemuan model overfitting adalah yang pertama kesalahan klasifikasi, kemudian underfitting dan overfitting model, seleksi model, terakhir evaluasi model. Seleksi model dilakukan selama pembuatan model. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model tidak terlalu rumit sehingga menghindari overfitting. Perlu memperkirakan kesalahan generalisasi sehingga kita menggunakan set validasi dan juga menggabungkan kompleksitas model. Seleksi model menggunakan set validasi. Pertama kita membagi datanya menjadi dua bagian, ya, data set untuk training atau latihan yang digunakan untuk membangun model. Selanjutnya ada data set validasi yang digunakan untuk memperkirakan kesalahan generalisasi. Dengan catatan set validasi tidak sama dengan set pengujian. Kekurangannya adalah lebih sedikit data yang tersedia untuk training atau pelatihan. Ada yang namanya pra-pruning atau aturan penghentian dini, di mana kita menghentikan algoritma sebelum menjadi tree penuh. Hal ini diterapkan dalam decision tree. Kondisi penghentian tipikal untuk sebuah node. Yang pertama, berhenti jika semua instance termasuk ke dalam kelas yang sama. Selanjutnya, berhenti jika semua nilai atributnya sama. Ada kondisi yang lebih ketat di mana berhenti jika jumlah instance kurang dari ambang batas yang ditentukan pengguna. Kita menghentikan jika distribusi kelas instance tidak bergantung pada fitur yang tersedia, misal menggunakan pengujian X². Berhenti jika memperluas node saat ini tidak meningkatkan ukuran ketidakmurnian atau gininya, atau juga perolehan informasinya. Kita bisa melakukan penghentian juga jika perkiraan error generalisasi turun di bawah ambang batas tertentu. Post pruning dalam decision tree adalah kita menumbuhkan decision tree secara keseluruhan. Di sini kita melakukan penggantian subtree, di mana pertama kita mengurangi node decision tree secara bottom up, ya, dari bawah ke atas. Kemudian jika ada kesalahan generalisasi yang membaik setelah kita melakukan pemangkasan atau pengurangan, kita ganti subtree-nya dengan leaf node. Lalu label kelas dari leaf node ditentukan dari kelas mayoritas dari instance di subtree. Evaluasi model bertujuan untuk memperkirakan kinerja pengklasifikasi pada data yang sebelumnya tidak terlihat, ya, atau set pengujian, set tes. Nah, ada juga hold out atau ketahanan, di mana cadangan K% untuk training pelatihan dan 100 main K% untuk pengujian. Subsampling acak, di mana ketahanannya berulang. Ada cross validation, mana kita mempartisi data menjadi K himpunan bagian terpisah. K-fold, di sini kita latih pada partisi K-1, uji pada partisi yang tersisa. Leave one out-nya K sama dengan N. Contoh validasi cross, di sini threefold cross validation, kita running, ya. Kita dapatkan di sini S pertama adalah test set, kemudian training setnya S kedua dan S ketiga. Di sini contohnya misalkan testingnya 25% atau 33%, training setnya bisa 60%. Atau kita ambil di sini, ya, ini di bagian kedua atau di tengah-tengahnya, atau run yang ketiga ini di ujung.
Variasi pada cross-validation. Cross-validation berulang, kita menjalankan cross-validation beberapa kali, dan kita perkirakan variansi kesalahan generalisasi. Ada cross-validation bertingkat, di mana kita menjamin presentasi sama akan label kelas pada training dan testing. Penting ketika kelas tidak seimbang dan jumlah sampelnya kecil. Kita menggunakan pendekatan cross-validation bersarang untuk seleksi dan evaluasi model.